Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, terdapat kisah yang jarang disinggung oleh banyak orang, yaitu kisah Nabi Ilyas. Menurut satu riwayat, postur tubuh Nabi Ilyas konon 5 kali lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam, diperkirakan mencapai 150 meter. Namun, kebenaran riwayat ini masih menjadi perdebatan. Nabi Ilyas diyakini hidup sekitar tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Penyebutan tentang Nabi Ilyas dalam Al-Quran hanya sedikit, terdapat dalam surah Al-An'am dan surah As-Saffat. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai identitas sejati Nabi Ilyas. Riwayat Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris, namun beberapa ulama tafsir berpendapat berbeda. Mereka mengaitkan Ilyas dengan keturunan Nabi Harun bin Imran, kakak kandung dari Nabi Musa bin Imran. Ayat 84-85 dari surah Al-An'am menunjukkan bahwa Ilyas bisa jadi keturunan Nuh atau Ibrahim. Namun, dari silsilah Nabi Idris, jelas bahwa Idris bukanlah keturunan Nuh atau Ibrahim, karena hidupnya jauh sebelum keduanya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa Ilyas berasal dari keturunan Nabi dalam kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir dalam karya tulisnya telah meriwayatkan silsilah keluarga Nabi Ilyas yang dimulai dari Nabi Harun. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah bersamaan dengan Nabi Musa. Musa memohon kepada Allah agar Harun, kakaknya, diangkat menjadi nabi juga sebagai juru bicara karena kesulitan Musa dalam berbicara. Nama Nabi Harun sering disebutkan dalam Al-Quran bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Harun dikenal memiliki keahlian luar biasa dalam berbicara, sehingga cocok mendampingi dakwah Musa. Dari keturunan Harunlah Nabi Ilyas berasal. Kisah dakwah Nabi Ilyas membawa kita ke wilayah bernama Balabak, terletak di barat Damaskus. Kota ini dihuni oleh orang-orang yang tunduk pada penyembahan berhala, terutama berhala Baal, yang menjadi cikal bakal nama kota tersebut. Berhala Baal diyakini terbuat dari emas dan diletakkan di puncak bukit tinggi, menjadi objek pemujaan mereka. Meski ada yang mengklaim Baal sebagai nama seorang perempuan, pendapat umum menyatakan Baal sebagai lambang berhala yang mereka sembah. Nabi Ilyas dengan tekun mengajak penduduk dan penguasa setempat untuk bertakwa kepada Allah semata, namun upayanya selalu diabaikan. Mereka menolak ajakan dan memandang Nabi Ilyas sebagai pengganggu, bahkan mengancam dengan ancaman-ancaman ilahi. Ketika anak raja jatuh sakit, sang raja meminta saran kepada Nabi Ilyas. Namun, jawaban Nabi Ilyas yang menyarankan untuk meminta pertolongan kepada berhala membuat sang raja murka. Akhirnya, raja dan rakyatnya bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas dari tanah mereka. Saat Nabi Ilyas terus berupaya menyampaikan dakwahnya, mereka melempari dia dengan batu-batu. Namun, Nabi Ilyas tetap tegar dan tak gentar dalam menyampaikan pesan ilahi, berupaya agar mereka tidak menimbulkan murka Allah. Pada suatu hari yang gelap, ketakutan merayapi hati Nabi Ilyas ketika kabar berhembus bahwa rakyat di negeri itu bersiap membunuhnya. Akhirnya, dalam keadaan terdesak, Nabi Ilyas tak punya pilihan lain selain meninggalkan tanah yang telah menjadi saksi kesabaran dan ketabahannya. Dengan hati berat, ia meninggalkan kota dan menemukan perlindungan dalam sebuah gua terpencil. Di tempat persembunyiannya, setiap hari Allah mengirimkan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuknya. Namun, di balik pelarian Nabi Ilyas, bencana melanda negeri yang ditinggalkannya. Musim kemarau yang panjang menghantam Balabak, tanah menjadi retak dan langit kehilangan rahmatnya. Selama 3 tahun berturut-turut, tidak ada titik-titik air yang turun, dan rakyat menjadi korban kekeringan yang mengerikan. Mereka terpaku dalam penderitaan, menyimpulkan bahwa ini adalah asap dari berhala Baal, sang dewa mereka, karena penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Ilyas. Dalam keputusasaan, mereka berbondong-bondong mencari Nabi Ilyas, berharap mengakhiri penderitaan mereka dengan mengorbankan nyawa sang Nabi. Namun, ketika mereka sampai di gua tempat persembunyian Nabi Ilyas, mereka hanya menemukan jejak kosong. Sang Nabi telah melarikan diri, menyusuri aliran sungai yang berliku untuk menghindari kejaran mereka. Akhirnya, Nabi Ilyas tiba di sebuah rumah tua yang terpencil, sebuah tempat yang tak disangka-sangka menjadi pelarian terakhirnya. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu yang usang, sambil membawa harapan tipis. Seorang wanita tua membukakan pintu, dan dengan penuh belas kasihan, ia mengizinkan Nabi Ilyas untuk berlindung di rumahnya. Di dalam rumah yang sederhana itu, Nabi Ilyas menemukan seorang anak laki-laki yang sedang terbaring sakit.
Dengan hati penuh kasih, sang nabi memohon kepada Allah untuk menyembuhkan anak itu dari penyakitnya. Tak berapa lama, dengan izin ilahi, anak itu disembuhkan dari penyakitnya yang mematikan. Anak itu bernama Ilyasak, dan harapan pun bersinar kembali dalam keluarga itu. Setelah kesembuhan Ilyasa dari penyakitnya, hari-harinya dihabiskan dalam pembelajaran bersama Nabi Ilyas. Pada suatu hari, Allah mengangkat Ilyasa sebagai seorang nabi, yang kemudian dikenal dalam Islam sebagai Nabi Ilyasa. Dengan demikian, terdapat dua nabi di antara mereka, Ilyas dan Ilyasa. Ketika berita tentang kematian Raja Zalim di negerinya tersebar, Nabi Ilyas dan Ilyasa mengunjungi negeri Balabak. Mereka mulai berdakwah kepada penduduk setempat. Namun, musibah kemarau yang parah di negeri itu masih belum berakhir. Selama absennya Nabi Ilyas, banyak penduduk yang meninggal dunia. Nabi Ilyas kemudian menawarkan sebuah perjanjian kepada penduduk. Jika mereka mau meninggalkan penyembahan berhala dan bertaubat kepada Allah, beliau akan berdoa agar asap di negeri itu berakhir. Dalam keputusasaan, mereka pun akhirnya mengikuti saran Nabi Ilyas. Setelah menghancurkan berhala-berhala mereka dan bertaubat, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk mengirimkan hujan. Allah menabulkan doa tersebut, dan hujan pun turun dengan derasnya, mengakhiri musibah kemarau tersebut. Setelah keadaan kembali normal, hewan ternak dan tanaman mereka kembali subur. Namun, sayangnya, penduduk Balabak kembali kepada penyembahan berhala. Mereka kembali membuat patung-patung dan negeri itu kembali menjadi pusat penyembahan berhala. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar hati kaumnya kembali terbuka. Namun, negeri itu kembali dilanda kemarau, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Pada akhirnya, Nabi Ilyas memutuskan untuk meninggalkan kaum yang telah durhaka itu. Menurut sebuah riwayat, tidak lama setelah kepergiannya, Nabi Ilyas meninggal dunia dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Riwayat tentang kematiannya disampaikan oleh Wahab bin Munabi, yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah berpaling dan mendoakannya. Lalu, datanglah sebuah makhluk berwarna merah menyala seperti api. Nabi Ilyas naik ke atas makhluk tersebut, lalu Allah menumbuhkan sayap pada tubuhnya dan mengenakan pakaian cahaya. Setelah itu, Allah mengubahnya menjadi malaikat, makhluk yang bisa terbang di langit dan berjalan di bumi. Namun, riwayat ini memunculkan kontroversi dengan kisah-kisah dari sumber-sumber Israel. Kita tidak perlu mempercayai sepenuhnya atau mengabaikannya. Ada perdebatan mengenai hadis tentang Nabi Ilyas. Imam Ibnu Katsir dalam bukunya, Kisah Rasul Anbiya, menyebutkan bahwa setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu di Baitul Maqdis Palestina pada bulan Ramadan. Mereka juga dikatakan menjalankan ibadah haji bersama setiap tahun. Konon, mereka minum air Zam-Zam, yang membuat mereka kenyang selama setahun. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung riwayat tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir telah lama meninggal dunia. Imam Al-Baihaqi mengisahkan suatu kejadian yang cukup menggelitik. Suatu hari, ketika Rasulullah dan para sahabatnya melakukan perjalanan, mereka singgah di sebuah lembah. Di sana, salah seorang sahabat mendengar suara doa yang samar-samar terdengar. Orang yang berdoa itu memohon, "Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat yang mendapat rahmat Muhammad, diampuni dosanya, dan diterima taubatnya." Anas bin Malik menceritakan, "Kemudian saya melihat sumber suara tersebut, ternyata orang yang berdoa itu seorang laki-laki yang tingginya mencapai 300 unit panjang. Itu sekitar 150 meter, lebih tinggi daripada Nabi Adam yang hanya setinggi 30 meter. Laki-laki yang tinggi besar itu bertanya pada Anas, "Siapakah kamu?" Anas menjawab, "Saya adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah." Orang besar itu bertanya lagi, "Di mana sekarang Nabi Muhammad?" Anas menunjuk ke arah tertentu dan menjawab, "Di sana, beliau mendengarkan pembicaraanmu." Orang itu berkata, "Hai Anas, pergilah kepada Muhammad dan sampaikan bahwa saudaramu Ilyas menyampaikan salam." Anas pun pergi ke Nabi Muhammad dan menyampaikan pesan dari orang tinggi besar tersebut, yang ternyata adalah Nabi Ilyas. Rasulullah bangkit dan pergi menemui Nabi Ilyas. Keduanya bertemu, berpelukan, dan berbincang. Nabi Ilyas kemudian mengungkapkan bahwa ia hanya makan sekali dalam setahun, dan hari itu adalah hari makanannya. Mereka makan bersama setelah turun makanan dari langit, lalu salat asyar berjamaah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu. Imam Baihaqi, yang meriwayatkan hadis ini,
menegaskan bahwa keabsahannya sangat dipertanyakan. Kisah ini juga tercatat dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Imam Ibnu Katsir menilai kisah tentang Nabi Ilyas yang tinggi besar sebagai hadis palsu karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih dari berbagai segi. Beliau juga mengutip hadis sahih di mana Rasulullah menyatakan, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Generasi setelah Adam cenderung menjadi lebih pendek. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang diciptakan lebih tinggi dari Nabi Adam. Dalam kisah Nabi Ilyas, yang tingginya mencapai 150 meter, menunjukkan 5 kali lipat lebih tinggi dari Nabi Adam, yang jelas bertentangan dengan hadis sahih tersebut. Imam Ibnu Katsir juga menyoroti bahwa dalam kisah tersebut, Rasulullah yang berdiri untuk mendatangi Nabi Ilyas, yang seharusnya tidak sesuai adab, karena seharusnya Nabi Ilyas yang mendatangi Rasulullah karena kedudukan beliau yang paling mulia di antara para nabi. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir dengan tegas menyimpulkan bahwa riwayat hadis tersebut palsu. Semoga kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Mari kita bagikan video ini agar lebih banyak orang yang dapat memahami sejarah para nabi Allah. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.